Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini saya mendapatkan info terupdate yang dimana kalian semua wajib dan harus nonton. Kalau tidak nonton video ini, berbahaya itu. Masalah apa? Iya, makanya tonton video saya sampai selesai. Biar apa? Biar tidak ada dusta di antara kita. Asik. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Jadi teman-teman, aku mau bilang sama kalian, tadi pagi Opung Parbelak lihat notifikasi di HP, ternyata mobil Opung Parbelak dipasangi alat pelacak. Aku masih nyimpan buktinya. Jadi ini alat pelacaknya teman-teman. Bayangkan kalian alat pelacak ini ya dipasangkan di bawah mobil Opung Parbelak. Luar biasa ya. Ternyata rezim ini adalah rezim yang memang betul-betul mengerikan. Bayangkan kalian alat pelacak sebesar ini diletakkan di bawah mobilnya Opung Parbelak. Ya. Ternyata Opung Parbelak melihat ada notifikasi di HP Opung Parbelak. Sebetulnya tidak perlu notifikasi karena ketika ini ada di bawah mobil Opung Parbelak, ya mobil Opung Parbelak sama sekali nggak bisa jalan teman-teman. Ya, sama sekali nggak bisa jalan. Kirain ada apa? Ya, kirain nyangkut sama batang kelapa. Gak taunya ternyata ada alat pelacak teman-teman. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ternyata rezim ini rezim yang sangat mengerikan. Ya. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semakin diteror, semakin gacor. Semakin diintervensi, semakin diintimidasi, maka akan semakin cepat revolusi. Iya. Luar biasa besar kali nih. Ada sekitar 20 kilo ini, ya. Dan juga terima kasih Bapak Prabowo, terima kasih semuanya ya yang sudah mengirimkan alat pelacak untuk Opung Parbelak. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dan juga jadi pertanyaannya, baru kali ini aku lihat alat pelacak sebesar ini gitu loh. Di mana-mana alat pelacak itu kecil, besar kali ini. Luar biasa. Ya, merdeka, ya. Dan sampai lupa hidup pengguna Pertamax. Ya. Hidup pengguna Pertamax. Ya. Luar biasa ini. Aduh, luar biasa. Itulah tadi alat pelacak yang ditemukan di kolong mobilnya Opung Parbelak. Bayangkan kalian alat pelacak sebesar ini. Yang jadi pertanyaannya, aku yang terlalu negatif, apa mereka yang terlalu bodoh memasang alat pelacak sebesar ini? Kerja siapa lah ini ya? Kemarin Sitio Ardianto ya menimbulkan alat pelacak di kolong mobilnya katanya. Yang disalahkan Bapak Prabowo menyala-nyalakan rezim dia. Tio, aku bilang sama kau, cara-caramu itu cara-cara yang udah pernah dipakai sama majalah Tempo. Mau kau dibikin alat pelacak, mau kau dikirimin kepala babi, mau kau dikirimin telurnya babi, mau kau dikirim taiknya babi. Gak segampang itu kami percaya sama Mutio. Lagian apa sih yang ditakutkan dari alat pelacak? Untung aja cuma alat pelacak. Kalau siapa anjing pelacak? Habis tanganmu digigit. Drama. Banyak kali gayamu. Udah kenyang masyarakat dijejelin dengan hal-hal seperti itu. Kemarin juga yang menjelek-jelekkan. Apa namanya? Menjelek-jelekkan pemerintah. Waktu pemerintah dikatakan katanya tidak tangkap dengan bencana yang ada di Sumatera. Katanya dikirimin surat kaleng. Dikirimin bangke. Bangke. Sampai sekarang pun juga, biar tahu kalian seperti Tempo, sampai sekarang pun juga yang ngirim kepala babi nggak dapat orangnya. Bayangkan kalian, nggak kan mungkin nggak ada CCTV di sana. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah
kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan mara bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih, Pak Prabowo. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Dia bilang ucapkan terima kasih sama Bapak Prabowo. Gue bilang sama-sama, mewakili. Mewakili. Waduh, framing seperti ini udah nggak laku. Kalau mau main drama, agak dramatis sedikit. Percuma kau alih filsafat. Kalau alih filsafat ya dengan pelaku seni itu biasanya mendekati itu. Karena apa? Berperan ya dengan kata-kata kan begitu, berperan dengan mimik, berperan dengan ekspresi kan begitu. Harusnya lebih pintar kok daripada Rocky Gerung. Aduh, si Tio, ya, tapi terserah kalian mau percaya dengan anak ini atau enggak. Ya, kalau aku sampai sekarang enggak. Ini namanya playing victim. Playing victim biar tahu kalian. Jadi enggak ada yang bisa dipercaya karena apa? Ya, coba bayangkan kalian ya. Dia dapat sendiri, dan masuk notifikasi sendiri, diambil sendiri itu. Ku bilang sama kalian, kalau misalnya aku jadi dia, ya, keluar aku dari mobil itu, aku langsung lapor polisi. Karena apa? Nggak tahu gitu alat pelacak atau bahan peledak. Kok bisa dia pastikan itu alat pelacak? Kenapa? Kalau misalnya ya Opung Parbela di posisi dia, aku nggak akan berani megang itu. Aku perlu curigai itu alat pelacak atau bahan peledak atau alat apapun itu. Aku harus lapor polisi, bukan bikin konten. Sama aja kayak si Rismon. Nyawa saya terancam. Beberapa kali saya parkir mobil saya di depan kafe, kaca sebelah kanan di belakang itu dipecahkan. Beberapa hari kemudian kaca sebelah kiri di belakang dipecahkan. Beberapa hari kemudian, itu ban mobil saya yang sebelah kanan paling belakang itu dirobek, ditusuk pakai pisau. Besoknya lagi di sebelah kiri ditusuk lagi pakai pisau. Sekarang begini, kok berhari-hari kena teror mobilmu itu? Emangnya kau nginap di kafe? Kok lulusan UGM gini-gini amat ya orangnya ya? Suka main drama. Aduh, ya dia mencoba memframing bahwasanya dia adalah korban, ya. Dia adalah orang yang menerima ancaman gitu. Tapi masyarakat udah gak terlalu bodoh. Gak terlalu bodoh, ya kan? Seolah-olah masyarakat itu akan bertindak ya dengan kejam, atau misalnya intelijen bertindak dengan kejam, TNI entah polisi entah orangnya Bapak Prabowo tindakan dengan kejam. Karena apa? Karena dia pernah bilang Prabowo Subiantolol. Tapi sebelum kita lanjutkan, aku mau cerita dulu sama kalian. Kalian tahu aku punya seekor babi. Ya, jadi babi ini biar tahu kalian semua, babiku ku kasih nama. Kalau hitam babinya, ku kasih nama si Blacky. Kalau warna pink babinya, ku kasih nama si Pinky. Tapi ada satu babi, ya kan, mulutnya nggak bisa diam. Mengunyah terus, padahal nggak ada yang dimakan. Yang lain dikasih makanan babi, ya dia makan. Dia enggak. Yang dimakan taiknya. Bukan cuma taiknya doang. Taik dari teman-temannya pun dia makan. Bodoh kali babiku ini. Jadi ku kasih nama lah babiku ini si Tiolol. Tiolol ardian tolol. Bayangkan kalian saking menjijikkan ya. Udah ku kasih nama Tiolol ardian tolol. Ini aku tidak sedang mengacu kepada nama seseorang ya, enggak ya. Ini aku sedang apa kalau misalnya di film-film, di sinetron-sinetron itu kan biasa ya gitu kan.
Mohon maaf jika ada kesalahan nama. Ini adalah cerita fiktif belaka. Kan begitu. Nah, biar tahu kalian, ya kan, karena memang joroknya minta ampun ini babi, ya kan. Nah, babi ini akhirnya ku potong. Ku potong. Bayangkan kalian, disuruh makan nasi babi, yang dimakan tai. Disuruh berjantan, nggak mau. Iya kan, dijantani pun juga nggak mau. Lah, kalau kayak gini, apa untungku melihara babi ini? Pikirku begitu kan. Karena babi, ya kalau misalnya belum waktunya untuk dipotong, dia itu digunakan untuk menjantani babi yang lain atau dijantani supaya berkembang biak. Kalau jantan dia dipakai untuk menjantani babi lain. Kalau betina dia dipakai untuk dijantani supaya apa? Supaya berkembang biak, kan begitu. Yang ketiga dipotong, kan begitu. Akhirnya biar tahu kalian, ya, kuperiksa lah dia, ya kan. Kok nggak mau berjantan lah babiku ini, kan begitu. Kok nggak mau juga dijantani, kan begitu. Curiga aku. Ku periksa lah biar tahu kalian alat kelaminnya. Rupanya babiku ini bencong. Jadi pikirku, karena udah nggak ada lagi gunanya ini hidup, ku potong. Ku potong. Untuk apa? Menjantani nggak mau. Dijantani nggak bisa berkembang biak. Iya kan, kerjanya makan. Itu pun bukan nasi babi, tahinya dimakan. Ngunyah terus, padahal bukannya ada makanan. Nggak ada gunanya itu buatku kan, makanya aku potong. Itu, ya, mohon maaf jika ada kesamaan nama. Ini cuma cerita fiktif belaka. Siapa namanya? Tiolol Ardian Tolol. Itu dia, ya. Kalau menyangkut nama kayaknya nggak ada lah. Nggak ada ya. Nah, kembali lagi kita ke babi yang... ke babi, sebentar. Kembali lagi kita ke orang yang kita bahas ini. Babi udah lewat, kita mau bahas orang ini. Ya, jadi, ya, ini orang memang karena mulutnya itu, biar tahu kalian, memancing, ya, respon dari beberapa tokoh politik, ya. Yang pertama itu, ya, tak lain dan tak bukan adalah Ferdinand Hutahaya. Tapi jujur aja aku bilang, ya, Ferdinand Hutahayan ini, ya setiap tokoh politik, setiap orang-orang yang punya narasi, ya, kadang kita setuju, kadang tidak setuju. Yang kita benci narasinya, tidak setuju dengan narasinya, ya, dengan orangnya, ya, namanya juga makhluk ciptaan Tuhan, saling menghargai, saling menghormati, kan begitu? Ya kan? Jadi dia memiliki tanggapan mengenai si Tio Ardianto ini. Kita dengarkan. Coba simak video ini, ada sebuah cerita. Nanti saya akan membuat juga cerita yang mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Tio, mantan ketua BEM UGM ini. Dengar ini. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya. Tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subian Tolol. Nah, saya juga akan membuat sebuah cerita yang sama. Cerita fiktif. Agak mirip. Kemarin saya merescue seekor anjing buduk. Saya melihat anjing buduk ini mukanya penuh penyakitan, penyuh koreng, dan bibirnya bergelantungan banyak belatung. Saya beri dia nama Tiolol Ardian Tolol. Nah, kok mirip sama kisahku yang tadi, Bang? Bang, kau jangan tiru-tiru lah. Dari mana kau dapatkan cerita itu? Hah? Tapi beda versi ya, Bang. Abang anjing, aku yang babinya. Tapi ngeri kali, Bang. Masa di bibirnya bergelantungan belatung, Bang? Berarti udah parah kali itu kurapnya anjing itu, Bang. Ngeri kali anjingmu itu, Bang. Jadi kau bawa pulang itu.
Kok Mikael kau bawa anjing kurap ke rumah, Bang? Aduh, lanjut Bang. Tidak ada kesamaan, kalau ada kebetulan kesamaan nama itu hanya cerita fiksi saja. Ya. Saya kemudian menyelamatkan anjing buduk ini yang bernama Tio Ardiantolol ini. Saya melihat dia terus menggonggong terus karena memang kemampuannya hanya menggonggong. Anjing buduk ini sama sekali tidak punya kemampuan menyiapkan makanan. Berarti masih lebih bagus anjing abang. Anjing abang bisa menggonggong. Babiku nggak bisa menggonggong, Bang. Kalau babiku bisa menggonggong, Bang, aku bikin dia jaga rumah, Bang. Ternyata lebih pemalas lagi memang babiku ini, Bang, daripada anjing abang. Anjing abang masih menggonggong loh, Bang. Tapi pada intinya Opung Parbelak sama-sama binatang. Anjing buduk ini sama sekali tidak punya kemampuan menyiapkan tempat tidurnya, menyiapkan tempat istirahatnya. Nah, itulah si anjing buduk yang saya rescue itu. Bernama Tiolol Ardiantolol. Jadi, ya kira-kira begitulah persamaan cerita yang mau saya sampaikan. Bagaimana pendapat Anda? Cerita ini memang dua-duanya tampak tidak bermoral, tidak beretika. Nah, ini saya mau masuk kepada sebuah, bukan cerita fiksi. Saya agak bertanya-tanya ya, apakah memang UGM sekarang kelasnya seperti itu? Ah, itu dia, Bang. Itu dia, Bang. Rismon UGM, Rosuryo UGM, Tio juga UGM. Kok bisa gitu ya, Bang ya? Aku bertanya-tanya juga, hatiku bertanya-tanya. Ah, udahlah, Bang, gak sanggup aku memikirkan belatungin bergelantungan itu, Bang. Menjijikan, Bang. Bang, tapi ngomong-ngomong, Bang, anjing abang sama babiku itu kok namanya bisa sama-sama Tiolol? Nama lengkapnya Ardiantolol. Bang, coba dulu, Bang, kita periksa dulu, entah merekanya satu kakak. Aduh, sama ya, sama yang dibilang Bang Bang Ferdinand itu ya. Kalau ada kesamaan nama, itu hanyalah kebetulan. Gimana guys tentang video yang sudah kita lihat bersama-sama? Tentunya kalian punya pendapat sendiri-sendiri. Ingat ya guys ya, tolong tulis di kolom komentar pendapat kalian. Masalah pendapat bebas ya guys ya, yang penting sopan. Nah kalau sopan bahaya gue. Ya, semoga saja dengan tayangan-tayangan video ini kalian semua bisa tercerahkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.